Oke, kalian tahu nggak sih apa itu Boeing? Boeing adalah... Aduh. Suara apa itu? Loh, kamu kenapa? Aku jatuh nih dari pesawat. Tahu nggak sih, proses produksi komponen pesawat itu nggak mudah. Kalau nggak bisa maintaining jumlah komponen dari supplier, jangankan mau terbang, jadi aja enggak. Jelasin, minggir. Oke, kalian tahu nggak sih Boeing itu apa? Boeing adalah pesawat asal Amerika Serikat yang bergerak pada bidang dirgantara atau aerospace. Perusahaan ini merancang, memproduksi, dan menjual berbagai jenis pesawat serta teknologi penerbangan. Nah, masalahnya Boeing itu punya supplier banyak banget, tapi mereka nggak bisa maintain semuanya. Loh, kok muncul lagi sih? Kan tadi aku lagi ngomong. Aduh. Aku jatuh lagi nih dari pesawat. Aduh, sakit lagi. Macam tak betul je budak ni. Oke, kami ambil alih ya dari sini. Jadi Boeing 787 itu tuh adalah salah satu program dari Boeing yang dia tuh bernama 787 Dreamliner. Jadi Boeing 787 Dreamliner itu adalah pesawat jarak jauh yang berbadan lebar dan memiliki daya konsumsi bahan bakar yang hemat. Dia tuh memiliki 3 varian, yaitu Boeing 7878, Boeing 7879 dan juga Boeing 78710. Nah, meskipun tujuan program Boeing 787 ini sangat baik, yaitu mengurangi biaya produksi, mempercepat proses pengembangan, dan membagi risiko dengan para pemasok, ternyata pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana. Program Boeing 787 melibatkan lebih dari 50 supplier dari berbagai negara, dengan rantai pasok yang sangat kompleks. Boeing justru mengalami berbagai permasalahan seperti keterlambatan produksi selama hampir 3 tahun, pembengkakan biaya, komponen yang datang tidak lengkap, hingga penurunan kepercayaan dari pelanggan. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh supplier belum berjalan secara optimal. Nah, apa sih akibatnya? Nah, akibatnya kurangnya visibilitas supply chain, koordinasi antar pemasok yang kurang efektif, kapabilitas pemasok yang belum memadai, penerapan just in time atau JIT tanpa buffer, dan juga lemahnya pengendalian supply chain. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Permasalahan ini diakibatkan oleh yang pertama, keterlambatan produksi dikarenakan outsourcing skala besar tanpa sistem kontrol yang memadai. Yang kedua, cost overrun dikarenakan lemahnya pengawasan dan manajemen resiko rantai pasok. Yang ketiga, suprakitan tidak lengkap dikarenakan rendahnya visibilitas dan koordinasi antar pemasok. Yang keempat yaitu gangguan supply chains dikarenakan tata kelola atau supply chain governance yang belum optimal. Kenapa keterlambatan produksi bisa sampai 3 tahun lamanya? Karena banyak komponen dari pemasok datang tidak lengkap atau tidak sesuai spesifikasinya. Nah, kenapa komponen yang nggak lengkap? Karena sejumlah pemasok tier 1, 2, dan 3 belum memiliki kapasitas dan pengalaman rekayasa sekelas Boeing. Terus, kenapa dari Boeingnya sendiri nggak bisa mendeteksi kesenjangan kapasitas antar pemasok lebih awal? Nah, karena Boeing tidak memiliki visibilitas real time atas tiap tier pemasok. Oke, kenapa visibilitas Boeing atas pemantauan real time bisa hilang? Karena model just in time yang diterapkan oleh Boeing mengasumsikan seluruh mitra bergerak secara sinkron dengan sendirinya tanpa mekanisme kontrol atau pelaporan yang ketat. Kenapa komponen bisa nggak sesuai spesifikasi? Karena keputusan awal Boeing untuk melepas kendali produksi ke lebih dari 50 mitra global demi efisiensi biaya tidak diikuti dengan investasi pada sistem tata kelola dan manajemen supply chain yang setara. Nah, pada kasus Boeing 787, permasalahan pada supply chain itu terjadi dikarenakan adanya outsourcing yang berlebihan. Kemudian kualitas supplier yang tidak konsisten, lemahnya pengawasan terhadap proyek, serta integrasi teknologi baru yang kompleks. Nah, hal ini berimbas pada terhambatnya proses assembly dikarenakan keterlambatan pengiriman komponen, serta banyaknya komponen yang perlu di-rework. Nah, hal ini juga berimbas kepada mundurnya jadwal pengujian, sertifikasi, serta penundaan jadwal pengiriman pesawat kepada pelanggan. Yang dimana final effect dari hal ini adalah durasi proyek itu mundur 3 tahun dari jadwal yang seharusnya. Kemudian juga ada kepembekakan biaya, serta perusahaan harus memberikan kompensasi kepada maskapai atau pelanggan. Dan hal ini juga membuat reputasi dari perusahaan itu menurun, serta berkurangnya kepercayaan investor dan pelanggan terhadap Boeing. Nah, dampaknya keterlambatan produksi dan juga pengiriman, kemudian kerugian finansial yang cukup besar bagi Boeing. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan kepercayaan pelanggan dan juga reputasi perusahaan Boeing yang juga menurun. Kasus Boeing 787 membuktikan kalau dalam supply chain, masalah kecil di satu supplier bisa berdampak ke seluruh proyek. Jadi, bukan cuma soal bikin produk, tapi juga bagaimana mengelola seluruh rantai pasoknya.
Nah, jadi berikut beberapa rekomendasi dari kelompok kami yang sekiranya bisa diterapkan oleh Boeing. Yang pertama, membangun sistem supply chain yang terintegrasi dan wajib digunakan secara konsisten oleh seluruh pemasok. Lalu yang kedua, melakukan pemeriksaan atau audit dan penilaian kapasitas pemasok secara ketat sebelum melibatkan para pemasok ke dalam tanggung jawab produksi yang dengan berskala yang lebih besar. Lalu yang terakhir, menyediakan backup plan untuk mengantisipasi gangguan pada salah satu titik supply chain. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.